Tapi juga terdapat dalam sebuah hadis yang lain, wa kadzalika bainal adzan wal iqamah. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yaruddu. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengijabai ya bagi doa-doa orang yang antara adzan dan iqamah, dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam doa kita yang kita berharap kemudian doa itu seperti doanya siapa? Salah satu di antara tabi'in yang mulia, ya. Ya, seorang yang kemudian membuat gemetarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kemudian kita harapkan seperti doanya Uwais Al-Qarni. Bisa menembus langit ke-7, bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mungkin kalau kita lihat sosok beliau dari sisi masalah sosial misalnya ya, dari sisi kemudian jabatan, dari sisi masalah harta, saya yakin mungkin kita lebih afdol daripada beliau. Ya, secara kekuasaan beliau tidak punya apa-apa. Apa ya? Miskin gitu. Secara kemudian kedudukan beliau bukan siapa-siapa. Ini. Jadi viral dan terkenal itu kan ketika kemudian Umar sampai mencari ke negeri Yaman seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya memang ada beberapa sebutlah faktor gitu ya. Ada beberapa sebab, ada amaliyah. Kenapa doa kita ini kemudian doa yang mustajab? Itu ada ya faktor-faktor X-nya gitu ya. Faktor X-nya Uwais Al-Qarni itu apa? Birrul walidain. Kemudian menjauhi maksiat. Bisa jadi. Nah, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, apa sih adab yang harus kita tunaikan? Yang pertama adalah ayazim bid doa. Jadi punya komitmen yang kuat dalam doa itu sendiri. Contohnya apa? Kalau kita berdoa ya memang harus kita tunjukkan bahwa doa itu sesuatu yang memang kita minta agar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tekad yang bulat. Nah, ada keyakinan yang kuat. Itu adalah syarat yang pertama yang harus kita tunaikan. Jadi kalau berdoa ya jangan, ya Allah engkau kabulkan, ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Lah. Nabi pernah kisahkan dalam sebuah kisah ya, ketika disebutkan dalam Sahih Muslim dalam bab shalah, Nabi kita bersabda, la yakulunna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Jadi ketika ada orang mengatakan misalnya, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak, ya. Itu pun Nabi tegur doa ini. Ya. Nabi tegur terhadap orang yang mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku jika engkau menghendaki. Itu kan seakan-akan gak butuh ampunan gitu. Karena dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ingatkan kita jangan doa seperti itu. Bahkan versi yang kedua Nabi katakan dalam sebuah hadis, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah jika engkau berkehendak, ya rahmati aku, ya rahmati, kalau enggak ya enggak apa-apa, kalau bahasa kita gitu. Itu pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam doa itu harus ada komitmen, tekad yang kuat dan optimis kalau doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas nanti kemudian Allah belum kabulkan misalnya. Ya, masa kita misalnya minta sesuatu itu harus instan. Ya Allah, semoga engkau berikan saya rumah misalnya. Ini doa yang mungkin dipanjatkan oleh sebagian besar orang. Ya Allah, yang belum menikah misalnya, berikanlah saya istri. Apa langsung kemudian Allah akan berikan tiba-tiba di depan kita ada rumah? Tiba-tiba kemudian Allah akan berikan pada kita istri yang belum menikah? Mustahil. Di dalam doa itu diikuti dengan ya puluhan dan ribuan ikhtiar. Contoh misalnya kita ingin rumah ya. Ya Allah saya ingin rumah. Nggak mungkin Allah akan berikan langsung depan kita rumah, kemudian kita diberikan langsung seorang istri, atau diberikan apa yang kita minta. Harus ada ikhtiar dulu. Ya. Nah, ikhtiar itulah yang akan menjadi sebuah jawaban dalam doa kita. Kok misalnya lagi tidak dikabulkan atau belum dikabulkan? Gimana nih? Sudah berdoa padahal Allah tegaskan tadi. Ya, dalam surah Ghafir. Allah tegaskan, ad'uni astajib lakum. Jika kalian berdoa kepadaku, pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ijabai doa-doa kalian. Berarti kan ada semacam kayak kepastian yang Allah akan berikan kepada kita.
Dan ingat dalam surah Al-Imran Allah berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan membohongi janji-janjinya, dan itu pasti. Allah berkata A, pasti akan ditunaikan A. Allah berkata B, Allah akan tunaikan B. Allah berkata C, Allah akan berikan C. Allah tidak pernah membohongi janji-janjinya. Ketika Allah firmankan, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan berikan. Berarti kan di sini ada sebuah kayak jawaban. Siapa yang doa kepada Allah, Allah akan berikan. Nah, pertanyaannya kan, nah saya sudah berdoa loh Ustaz nih, gitu ya. Saya sudah kencang doanya, sudah khusyuk, sudah perasaan juga ikhlas, sudah lillahi ta'ala, sudah kemudian terpenuhi salah satu rukun-rukunnya. Kok nggak kunjung datang? Ya, jawabannya, mungkin belum hari itu Allah ijabahi doa kita. Karena mungkin Allah Maha Tahu, mungkin belum baik untuk kita hari itu. Mungkin Allah akan ijabahi besok, lusa, ya, atau mungkin bulan depan, atau tahun depan, atau mungkin 2 tahun yang akan datang lagi. Kita belum tahu. Ya. Tapi yang jelas Allah akan kabulkan jamaah. Ini harus menjadi sebuah optimisme kita bahwa Allah akan pasti ijabahi, Allah kabulkan doa-doa kita. Cuma kapan? Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang memiliki keputusan. Dan kita nggak boleh mengganggu gugat. Misalnya begini, loh, Allah kan sudah janji akan kabulkan. Kok saya sudah berdoa AIU kok nggak dikabul-kabulkan? Misalnya begitu ya. Ini kan sebuah kayak semacam protes gitu. Seakan-akan kemudian dia protes kepada Allah. Nah, kita sama manusia aja kadang-kadang masih, misalnya ada teman kita menjanjikan, ya, ini contoh sederhana ya. Ayo dong, besok kita goes misalnya gitu ya. Kita sepedahan. Tiba-tiba di hari itu, Afan ya, kayaknya hari ini kita nggak jadi goes dulu. Padahal tadi atau kemarin menjanjikan akan goes bareng. Akan kemudian jalan bareng, sepedahan bareng. Tapi qadarullah waktu itu pas di hari hanya, karena ada satu hal dua kondisi, belum terrealisasi, belum terjadi. Ya. Kalau manusia seperti itu wajar, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Artinya Allah pasti akan tunaikan jika kita benar-benar memenuhi rukun dan syaratnya dalam berdoa.